Nice. Nah, dia udah aktif ya. Oh, jadi seperti ini ininya. Ini kan nggak aktif tuh kalau seperti ini, tapi kalau misalkan kita cek di sini aktif. Kita tes dashboard. Oke, sip ya teman-teman semua. Kita tes lagi pada bagian brand. Oke, di video sekarang kita akan menambahkan dari fitur aktif aktif menu sidebarnya ya. Kalau misalkan di sini kita lihat belum ada aktivasi dari sidebar menunya. Sekarang kita akan namakan dulu ini. Nah, jadi caranya gampang banget teman-teman semua. Kita hanya menggunakan dari si prefix atau dari root URL si halaman dari aplikasinya. Yang pertama di sini teman-teman masuk ke eh, sidebar menunya. Di sini ada layout. Dalam body, admin body, di sini ada sidebar. Nah, pada sidebar ini kita akan ngambil dari prefix atau root dari setiap eh, root si halamannya. Oke, kita balik lagi ke sidebar. Oke, pas di sini ya, kalau misalkan kita coba lihat pada bagian sidebar menu, di sini ada li, ada li. Kita coba kasih kelas saja di sini. Kita kasih kelas aktif misalkan seperti itu ya. Aktif, kemudian kita coba save all dan kita lihat maka akan muncul aktif dari si menunya. Nah, kita tunggu dulu masih loading. Nah, di sini muncul aktifnya, tapi ini belum ada di posisi si URL dashboardnya. Nah, kita coba lihat di sini untuk URL-nya kan di sini repnya masih indeks di HTML, kita belum ubah. Posisinya dia ada di dashboard. Untuk name-nya ini pasti bentrok name-nya karena sama dengan name dari dashboard user. Nah, jadi kita ambil aja berdasarkan root-nya. Nah, kita ambil yang ini aja ya. Kita ambil menggunakan URL root. Kita balik lagi ke sidebar. Di sini kita gunakan saja fungsi URL. Oke. Nah, kita coba save all lagi ya. Ini kemudian kita coba klik untuk halaman si dashboardnya. Nah, ini aktivasi dari si sidebar menunya masih error ya, bukan error sih, tapi masih belum sinkron karena kita berada di halaman brand view, sedangkan ini yang aktifnya di dashboard. Nah, harusnya tidak seperti itu. Oke, kita coba gunakan fungsi si prefix. Nah, jadi masuk lagi ke halaman sidebar. Di sini kita buat variabel dulu ya. Buat variabel kita buka dulu PHP. Oke, sorry. PHP add and PHP. Kemudian di sini kita buat variabel, misalkan menggunakan saja prefix karena kita akan ngambil berdasarkan si prefix yang ada di sini. Prefix, nah yang ini ya, halaman brand ini udah menggunakan prefix karena dia beranak ya, beranak untuk rootnya, jadi ditampung dalam prefix. Oke, kita tampung dulu si prefixnya di dalam suatu variabel. Prefix kita ambil menggunakan request ambil dari rootnya ya. Berdasarkan get prefix. Nah, karena di sini ada prefix, kita ambil request berdasarkan prefix, kemudian di sini juga ada root. Nah, kita ambil juga untuk rootnya, kita tampung dulu. Kita get berdasarkan get name dari si rootnya ya. Oke, nah
kita udah membuat suatu variabel untuk mengget dari setiap rootnya dan juga prefixnya. Kita bisa cek menggunakan dd. Kita akan cek prefix misalkan, nanti dia akan muncul ya. Kita akan coba save all. Nah, di sini ini posnya kita ada di admin dashboard untuk rootnya. Nah, nol ya, masih nol di sini ya. Oke, berarti belum keambil. Oh, oke kita. Oh, karena kita ngambil berdasarkan root, sorry. Nah, kita coba lihat di brand, kita klik all brand, kita ngambil berdasarkan prefix ya. Maka dia harusnya muncul, nah, slash brand. Nah, di sini kita lihat untuk prefixnya di sini brand, berarti all atau semua yang ada di dalam prefix brand ini akan ke get semuanya ya, berdasarkan dari root yang kita akan panggil juga. Nah, karena di halaman dashboard itu menampilkan satu root, belum belum dimasukkan ke dalam prefix, makanya tadi nol untuk si tesnya ya, si testernya. Maka kita coba untuk pada bagian admin dashboard URL-nya, kita cek kembali. Nah, di sini ada muncul dashboard ya untuk name prefix rootnya, untuk name rootnya ya, karena di sini dashboard untuk name-nya. Nah, dengan menggunakan metode seperti ini kita bisa menerapkan pada bagian aktivasi dari setiap kelasnya. Nah, kita bisa menggunakan pengkondisi atau menggunakan pengkondisian ya, metode pengkondisian, di mana di sini untuk kelasnya kita bisa tambahkan seperti ini, fungsi kelasnya saya tambahkan karena yang diambil root ya, kita ambil rootnya, $root sama dengan dashboard seperti ini ya. Kemudian di sini kita tambahkan aktif jika yang di get rootnya dashboard, maka di sini kita aktif. Kalau misalkan tidak ya kita kosongkan. Kita save all, kita save all, kita cek kembali. Maka dia aktif ya. Untuk sidebar menu dashboardnya udah aktif. Kalau misalkan kita klik pada bagian all brand, harusnya ini nggak aktif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau klik lagi dashboard, dia aktif karena ngambil berdasarkan request dari URL-nya. Nah, sekarang kita aktifkan pada bagian menu brandnya, karena dia bercabang menggunakan prefix, maka kita harus gunakan pada sheet review-nya ini. Kita tambahkan juga pengkondisian. Nah, caranya dia ngambil berdasarkan prefix ya, berdasarkan prefix yang ini yang diambil. Oke, dolar prefix sama dengan brand ya. Kemudian di sini tinggal lakukan aktif, jika tidak else maka null, kosongkan. Satu lagi di sini ada li pada bagian rootnya, atau kita coba dulu save all dulu, kita coba ya, kita refresh. Kemudian kita coba klik pada all brand, harusnya ini aktif
pada bagian review dari si brandnya. Nah, jadi aktif seperti ini ya teman-teman semua. Tapi dari sub menunya ini belum aktif. Nah, caranya gampang. Caranya karena sub menu itu mau eh, mengambil dari root ya, mengambil dari root, maka metodenya sama dengan yang di dashboard seperti ini. Berarti ini kita boleh kita copy aja. Kita copy, kemudian masukkan ke dalam, nah ke dalam sini li dari root all brand. Kemudian untuk name-nya sama aja seperti ini, all brand. Nah, samakan dengan rootnya. Jadi jika root yang diklik berdasarkan parameter URL yang di atas ini, maka nanti diambil, jika sama nilainya seperti ini maka aktif gitu ya. Kalau misalkan tidak sama nilainya maka tidak aktif, maka yang akan dieksekusi yaitu yang ini, yang nol. Tapi kalau misalkan sama nilainya maka yang diaktifasi atau yang dieksekusi adalah nilai yang aktifnya. Oke, kita coba save all, kita refresh, harusnya dia aktif pada sub menunya. Nice, nah dia udah aktif ya. Oh, jadi seperti ini ininya. Ini kan nggak aktif tuh kalau seperti ini, tapi kalau misalkan kita cek di sini aktif. Kita tes dashboard. Oke, sip ya teman-teman semua. Kita tes lagi pada bagian brand. Oke, sip. Nah, nanti di menu-menu selanjutnya juga sama menggunakan konsep seperti ini. Ya, menggunakan konsep prefix dan juga root untuk aktivasi dari setiap sub menunya. Baik teman-teman semua, di video selanjutnya kita akan menginstal dari image interface package. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.